Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera aja nih. Kamera mana ya? Kan gue nggak ada. Harusnya kena semua ya. Karena keterbatasan Iya, alat. Harusnya mah 3. Oke, masih bersama kita di podcast GTP Production. Oh sampah, obrolan samping sawah. Dapat dia. Bener kan? Obrolan samping sawah kan? Itu malam inspirasi saya Pak. Dapat dari saya. Bukan mewah. Sawah, Mepet sawah. sawah. Iya, kata sawah juga. Ini jadinya sampah kok mewah nih. Boleh mewah, boleh sampah. Jangan sampai Emang ada obrolan kita Emang. adanya di samping sawah. Tapi saya ingatnya sampah, Pak. Ya udah, terserah Bapak dah. Dan pada siang hari ini kita bersama 3 orang Dia macan. pria macan tuh Pak. Pria macan. Ada macan botak. Ada macan belum makan. Ada macan petakilan. Ini 3 macan ini Pak. Macan ini Dia mau solo kalir. nantinya akan memberikan banyak wejangan atau ilmu-ilmu ya. Kamu lu, Bapak ini bukan komedi Pak, bukan komedi Pak. Bapak ini kebiasaan dong. Bapak, karena kasih tahu dulu teman-temannya Pak. Ya, lu tuh baru Bapak ngobrol ketawa. Gimana? Kemarin ambil. Hamil. Hamil banget. Lanjutin dulu ngapa? Iya. Biar saya ketawanya lepas. Kemarin dia ambil job. Oke, ini belum sampai topik aja udah ketawanya udah Dia kayak ambil gini. job dari ular. Dia nggak bawa kita. Dia kemarin solo kalir. Iya, Ngambil job nggak di ular. dari udah. Dia terus panggil. Gue udah kecep aja. Jadi selama nyari tarik ular, Iya. terus dipatung gitu. Karir. Karir. Iya. Bapak yang ngajak gua. Oke. Bersama Bapak John Sena. Oke. Dari dulu tuh Pak, dari dulu Pak. Sini Pak, sini Pak, dari dulu Pak. Pak John Sena. Kemudian yang kedua Mr. Rama. Nyala, penasaran nyala apa kagak sih? Oh iya nyala, bener Nah, ini bener. kerekam ini coy. Nyala. Ini gue pernah Marobana Wajah masih. Ini yang ketiga bersama narasumber kita Bapak Gubernaka Welekal Masir Antaro ya Allah. Fatihah. Doa. Oke, untuk topik kita pada siang hari ini Selesai. karena Lebih kayak gua habis kena ketangkep kita ya jadinya ya. Bukan podcast ini mah. kurang geser aja kurang geser. Kayak orang kena ketangkep. Enggak ada Karena gitu. tema kita ini tentang persatuan. Persatuan. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama guru PPKN Bapak Karja Sena. Beliau adalah ahli dalam pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Yang mana nih pemersatu bangsanya? Pemersatu bangsa. Wah. Yang mana nih? Wah, ada tanda kutip deh. Iya. Pemersatu bangsanya. Oke, mempersatu bangsa atau bersatu itu hal yang sangat bagus karena Indonesia bisa berdiri ini berdasarkan persatuan mulai dengan pendidikan Belanda. Mana Pak? Belanda di mana? Pendidikan Bapak nggak Belanda. lulus SD. Saya tanyakan sama Bapak yang Kata saya apa emang kata saya? nggak tahu Pak. Oke. Berbeda-beda. Beda-beda. Tetap satu tujuan. Satu tujuan sehingga terciptalah Indonesia. Nah, menyoroti keadaan yang sekarang ini Pak, yang sekarang ini banyak sekali terjadi perpecah belahan, entah itu piring atau hubungan atau negara, pokoknya pecah ya Pak ya. Biasanya piring. Piring ya. Nah, itu gimana Bapak menanggapi tentang perpecahan ini Pak? Kita beli piring baru. Pak ini berpecah. Solusinya sangat sederhana. Solusi gimana Pak? Perpecahan itu. Nih ya, hidup itu akan terasa ringan kalau tidak kita pikirkan. Tidak dipikirkan. Jadi perpecahan ada itu nggak apa-apa, namanya juga dalam perbedaan. Oke. Tetapi kalau bisa setiap perbedaan itu harus menunjukkan sikap toleransi supaya tidak terjadi perpecahan. Oke. Itu menurut Bapak tentang persatuan. Bukan.
perpindahan. perpecahan. Oke. Selanjutnya untuk Bapak Subhanaka Wilaikal Masir. Apa Menurut Bapak menurut Bapak itu perpecahan itu seperti apa, Pak? Persatuan. Apa mau jadi beda lagi? Persatuan, Pak. Kalau di dalam ilmu keolahragaan Oke. yang Karena namanya berolahraga ini ya. Tinta ini ilmu ke kamera. kalau di ilmu keolahragaan itu kalau kita menyelesaikan masalah itu Udah apa lanjut aja. harus Kamera aduh. Oh iya, ke kamera ya? Ada tuh kamera. Iya, iya. Jadi persatuan itu butuh perlu, apalagi kerja sama tim. Jadi kita harus bersatu membangun sportivitas. Kreativitas. Iya, supaya tidak terjadi saling egois. Dan itu sudah diaplikasikan ya Oh, dalam iya. tim sepak bola ya, Pak. Benar. Enggak, justru tim Kalau sepak dalam bola satu tim. saya malah berpikirnya begitu, Pak. Gimana, Pak? Mohon maaf gitu. Nah, Cuma ini bola kita satu lihat. loh, Pak. Bola satu. Sampai direbutin orang. Tapi kan itu dia harus bersatu untuk menyebolkan gawang, tuh, Pak. Kalau Tujuannya sendirian, sama. kalau Coba sendirian ulangi apa bentuk apa? bersatu menggolkan, menggolkan bola lagi gitu, bola, Pak. kan? Iya. Jadi kalau dia sendirian, dia akan bisa masukin, Nggak Pak. bisa. Kalau lawannya banyak. Banyak. Oh, iya. Harus itu yang namanya persatuan. Oke. Oke, terima kasih. Kerja sama tim. Jadi penting ini ya. Iya, betul. Oke, Harus persatu- penting. Berarti persatuan sama dengan sepak bola. Iya. Iya, iya. Oke, menurut Bung Rama, Nama Herman. menurut Anda, Rama Hermansyah. Oke, sebelum ke topik kita pengen tanya-tanya dulu nih. Iya, tanya-tanya. Bung Rama ini Tadi bukan topik. Iya. Bukan topik ya? Bukan. Ah, bener. Tidak, topik untuk Bapak Rama. Dari Waduh, segi- beda-beda dari mulu. Dari segi vokal, Mak. Bukan. Persatuan. Oke dah, langsung aja dah. Ke dari Emang dari tadi nggak langsung? Bapak Rama gimana? Persatuan itu, Pak. Sebenarnya background pendidikan saya tidak mendukung untuk memberikan persepsi tentang topik kali ini. Oke, ini yang sadar diri nih, Pak. Sadar akan Dulu, Pak. kemampuan. Oh iya. Jangan ada, Pak. Jangan ada, Pak. Ya, yang ada aja, Pak. Iya, benar. Jadi menurut saya Oh, itu bagus banget tuh, Pak. Belum. saya nggak bisa beropini apapun tentang persatuan maupun perpecahan karena Saya sendiri diam itu lebih baik. Yang itu lebih baik. Mengamankan diri, Pak ya. Menyelamatkan diri. Diam adalah emas. Iya, diam adalah emas. Tapi kalau diam jangan itu lama-lama beda, diajak main Pak. bola, Pak. Iya, bahaya, Pak. Nanti bakal kalah dia karena diam. Orang main bola dia diam. Suruh open dia. Diam. Apa? Suruh maju dia. Karena menurut Bapak Rama ini diam adalah emas. Kenapa kamu diam? Mas. Nggak perlu teropong. Oke. Jadi sudah ketemu ya tentang konsep persatuan itu. Nah, kemudian gimana sih Pak cara mempersatukan bangsa, mempersatukan piring yang pecah, mempersatukan hubungan yang sudah putus? Itu gimana Pak? Kira-kira caranya? Silakan Pak. Dari Bung John dulu. Dari Bung John. Oke, kalau dari sudut pandang kubu hijau, nggak ada kubu merah. Ada itu kok ada kubu hijau kubu merah Pak? Maksudnya gimana Pak? Kan ada pro ada kontra. Langsung aja pro dan kontra. Jadi namanya kontradiktif. Oke, bahasa Bapak ini bagus ya? Oh, bagus. Tiga atau Tiongkok. Kontra itu bukan tempat tinggal yang bayar Pak? Nah, itu kontrakan. Pak. Kontrakan Pak, iya. Udah tutup aja, Pak. Kontrakan Pak. Biasa kontradiktif. Artinya apa Pak kontradiktif Pak? Kontradiktif aja Bapak nggak tahu. Bapak bisa searching di Google, Pak. Makanya Bapak, saya ini pengen tahu dari Bapak gitu Pak. Kan tujuan dari podcast ini saling memberitahu Pak. Jadi, Pak, Oke. untuk jawaban kontradiktif nanti akan saya kasih tahu ya, Pak. Nanti sekarang kita lanjut dulu ke pertanyaan Bapak tadi orangnya pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara mempersatukan satu hal yang sudah terpisah, Oke. terpecah, terbelah. Gimana Pak? Kira-kira Cara bisa nggak, Pak? mempersatukan yang berpisah-pisah yang terbelah Ya.
Saya punya solusinya. Ya, apa aja Pak? Solusinya adalah bebek. Apa tuh analogi jadi? Ya. Bebek bisa membuat orang bersatu. Iya, apalagi udah jam siang. Bener. Pasti mereka kumpul semua di sini buat makan bebek. Yang tadinya terpisah dari ruangan sana, dengan adanya bebek mereka kumpul di sini jadi bersatu. Bebek Karena secara apa? umum atau secara Enggak Pak, yang bebek Madura Pak yang enak. Iya. Iya. Saya bebek secara umum. Jangan. Jadi ada bahasa bebek pemersatu bangsa. Bisa nggak Pak? Bebek pemersatu Salah, Pak, bangsa. salah. Kalau bebek pemersatu GTB bisa Pak? Bisa. Ada. GTB bisa dipersatukan hanya dengan bebek. Ya kan? Oke, silakan. Yang lain Pak. Bung Rama, gimana cara Tadi kan kesini. ganti-ganti tuh Mas? Kan ini Pak. dimuter. Dimuter. Ayo, Bung Rama. Lu Gimana? Punya tips, trik, and trick Ya pasti jawabannya udah punya. diam itu adalah dalam mempersatukan hal apapun yang sudah terpecah? Gimana Pak? Menurut saya, karena background pendidikan saya tidak mendukung untuk menjawab topik ini. Ya. Aduh, ini lagi direct podcast ini Pak Haji. Kita lagi masuk. Pak Haji Suwanda. Kita tuh di situ, kita di lab. Lihat sendiri ini Pak. Iya, dipanggil Pipin soalnya. Silakan Pak ulangi. Gimana, Bung Rama? Mempersatukan yang sudah terpecah belah itu punya caranya gimana kira-kira? Ini lebih ke pengalaman sih menurut saya. Berarti ini Di dalam. sudah pengalaman yang sudah Bapak lakukan ya? Karena saya tidak berpengalaman dalam hal seperti ini. Katanya berpengalaman sekali. Saya tidak Sekarang bisa tidak memberikan berpengalaman. solusi apapun. Jadi ya menurut saya diam ketika Jadi menghadapi sebenarnya hal Bapak Rama ini ada adalah- pengalaman apa? Mana Tadi awalnya Iya. sepengalaman saya. Ya. Pak itu mau Pak. Angin angin. Aduh. Sebenarnya saya juga bingung. Saya dipanggil ke sini tuh atas dasar apa gitu. Kita kan ini wisata nakal. Lumayan ini, lumayan. Oke. Tadi Berarti- coba saya coba ulangi jawaban Bapak Rama ya. Nah, menurut pengalaman saya yang saya tidak punya pengalaman, maksudnya apa? Berarti pengalaman orang lain Pak. Menurut pengalaman saya yang tidak punya pengalaman, coba gimana Di maksudnya? pengalaman dia nggak punya. Terus ada orang cerita. Jadi pengalaman orang ceritain sama dia, diadopsi jadi pengalaman dia gitu kali mungkin. Lanjut Pak, Ya gimana Pak? Pak Rahmat? caranya. Cara mempersatukan hal yang sudah terpecah belah. Saya nggak komen deh kalau perkara seperti ini. Karena belum pernah bersatu Bapak ya? Iya, saya seringnya terpecah belah. Iya. Ya, pemirsa. Jadi nanti Bung Rama ini harus diberikan atau harus menggunakan Bebek. bahasa Pak Haji, bebek ada Pak Haji. Bebek ada bebek. Oke. Dua narasumber sudah memberikan tipsnya Narasumber. narasumber. Kemudian untuk Pak Gubernur KW Lekal Masir, Al-Fatihah. Lagi baik. gimana Pak? Cara untuk mempersatukan hal yang sudah terpisah satu pecah belah. Menurut buku yang saya baca, Ini bacanya buku apa nih Pak? Ikro. halaman 121 Ayat ayat 7. Lah Alkitab itu Pak. Alkitab itu Pak. bagian kiri bawah. Iya. Menurut ilmu filsafat keolahragaan, untuk menyatukan suatu organisasi yang pecah belah, itu yang pertama kita harus siap menerima masukan. Oke. Yang kedua harus adanya coach itu penting bagi suatu tim. Pelatih. Ya, coach. Dan coach ini harus bisa menerima masukan-masukan dari pemainnya. Berarti coach itu sehingga terjadilah satu berarti kesatuan. Bapak contohkan ini dalam sebuah tim sepak bola. Sepak bola Ini lagi. adalah guru olahraga. Ya.
sepak bola. Pokoknya ntar semua materi sampai Iya. episode 100 itu terus Sama, nanti Bung Rama juga berdasarkan pengalaman saya. yang belum saya alami gitu aja. Oke, saya rasa sudah hampir 2 jam lebih kita berbincang. Belum Banyak banyak hal-hal yang sudah kita bicarakan. belum Belum Pak ya? belum. Oke, nanti kita lanjut aja di apa namanya Belum kesempatan. podcast yang kedua. Terima kasih sudah hadir bersama GTB Podcast Osampa. Bang, ingat ya Osampa. Osampa itu artinya Sampah itu apa? obrolan Obrolan. Kalau sampah sih. Obrolan samping sawah. Obrolan samping Oke. sawah. Mantap, enggak Pak? Kita nggak pakai mata Pak Haji.